Saudara-saudari yang terkasih, pada minggu ini kita merenungkan Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 34. Dalam Injil yang akan kita renungkan dikisahkan mengenai Tuhan Yesus yang mengetahui rencana pengkhianatan Yudas Iskariot dan mengenai Tuhan Yesus yang memberikan perintah baru kepada para pengikutnya. Ada satu pertanyaan yang menjadi pintu masuk kita dalam merenungkan Injil ini. Dapatkah kita berbuat baik kepada sesama? Jawabannya adalah dapat. Orang lain pun melakukan hal yang demikian. Akan tetapi, jikalau perbuatan baik itu tanpa kita dasari oleh kasih, maka kebaikan yang kita lakukan hanyalah bersifat semu belaka. Artinya, hanya mengandalkan kekuatan manusiawi tanpa kasih Allah di dalamnya. Saudara-saudari yang terkasih, tadi saya mengatakan bahwa ada dua inti dalam Injil hari ini. Yang pertama adalah rencana Yudas untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Dan yang kedua tentang Tuhan Yesus memberikan kasih yang baru kepada para pengikutnya. Mari kita bahas satu persatu. Setelah Tuhan Yesus mengetahui rencana Yudas Iskariot untuk mengkhianatinya, dan setelah Yudas dikuasai sepenuhnya oleh iblis, Yudas segera menanggalkan kakinya dan melakukan rencana jahat itu. Artinya, Yudas meninggalkan Tuhan Yesus dan mencari waktu untuk menyerahkan Tuhan kepada para imam, kepada ahli Taurat dan orang-orang Yahudi untuk disalibkan. Yudas lebih memilih kejahatan daripada kebaikan. Yudas lebih memilih mengikuti hatinya daripada mengikuti hati yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya. Karena itu, ia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ajaran saling mengasihi yang oleh Tuhan diberikan kepada para muridnya. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus memandang bahwa rencana jahat Yudas merupakan penyerahannya kepada para pemimpin agama Yahudi dan penyalipannya yang akan dihadapinya sebagai cara Allah untuk memuliakannya serta jalan baginya untuk menyelamatkan umat manusia. Selain mengidentifikasikan keilahiannya, panggilan Yesus kepada murid-muridnya adalah anak-anakku. Apa maksudnya ini? Tuhan Yesus menyapa para muridnya secara lebih dekat, secara lebih akrab, bahwa dia tidak membatasi diri dengan sebutan guru dan murid, melainkan sahabat. Sahabat yang dekat, yang selalu ada bersama-sama dengan dia. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bagian yang kedua adalah Tuhan Yesus memberikan ajarannya tentang kasih. Tuhan mengharapkan bahwa kita sebagai para pengikutnya hendaknya memiliki kasih kepada sesama, kasih kepada Allah. Dan kasih itu kita wujudkan dalam tindakan kita setiap hari. Saudara-saudari, contoh nyata mengasihi kita temukan di dalam bacaan pertama, yang mana Paulus dan Barnabas
yang mewartakan Injil, memberikan nasihat-nasihat iman, nasihat-nasihat yang menghidupkan kepada para umat Allah, kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita, para murid Tuhan di zaman ini? Bagi kita ada dua pilihan. Yang pertama adalah memiliki sikap seperti Yudas atau memiliki sikap yang penuh kasih. Mari kita renungkan bersama. Tetapi saya mengajak kita semua untuk memiliki sikap yang penuh kasih, sikap yang mau menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan, sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.